warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang K3LH. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah mengerti sebelumnya sebelum Ibu menjelaskan? Nah, baik. Nah, apa sih pengertian K3LH sendiri itu? Nah, K3LH sendiri itu adalah pengertian dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang mempunyai banyak pekerja atau karyawan. Nah, maksud dari pengertian K3LH sendiri itu untuk memahami dan menerapkan K3LH di setiap perusahaan. Nah, ada yang tahu tujuan dari K3LH sendiri itu apa? Nah, baik. Tujuan K3LH sendiri itu untuk menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Ada yang tahu kenapa perusahaan melaksanakan K3LH? Ada yang tahu? Alasan utamanya itu adalah karena diwajibkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, dan mengurangi beban ekonomi para pekerja. Nah, apa sih keuntungan menerapkan K3LH? Keuntungan dari penerapan K3LH itu untuk terciptanya hasil yang kerja yang optimal. Keuntungan dari menerapkan K3LH sendiri itu untuk menciptakan perusahaan yang nyaman, aman, serta hasil kerja yang optimal, dan menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih banyak dan lebih bermutu. Nah, K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produksi. Selanjutnya, manfaat dari K3LH. Dengan program K3LH ini, pekerja dan perusahaan bisa menikmati manfaatnya. Lebih bermutu dan sistematis untuk berkembang lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman. Dan bekerja lebih aman, sehat, dan tentunya lebih nyaman. Nah, K3LH ini sangatlah penting sekali untuk perusahaan atau industri tertentu. Nah, pertumbuhan dan pembangunan industri ini sangat banyak sekali menimbulkan masalah terhadap manusia di setiap negara. Contohnya banyak terjadi kecelakaan kerja, bermacam penyakit akibat kerja, dan dampak lingkungan dari adanya industri ini. K3LH ini adalah penggerak industri dan posisi pekerja dalam industri adalah oleh sebab itu agar industri cepat berkembang dengan baik, maka sistem kerja di setiap industri itu harus dirancang, diatur sesuai dengan prinsip K3LH. K3LH ini sangatlah penting, oleh sebab itu agar dirancang dengan memperhatikan K3LH dan para pekerja, karena setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dalam Undang-Undang K3LH disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, dalam teknik komputer dan jaringan menerapkan prosedur K3LH ini dalam perakitan PC. Dalam melakukan perakitan PC ini, kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup di sekitar kita. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah kelengkapan kerja, alat-alat yang membantu dalam pekerjaan, kondisi ruangan harus nyaman. Dalam perakitan komputer ini kita harus memperhatikan K3LH untuk memperlancar proses kerja agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Untuk itu kita harus membekali diri kita dengan K3LH dan pengetahuan tentang perakitan komputer. Contoh penggunaan K3LH seperti dalam perakitan komputer
adalah melengkapi diri dengan warpack atau gelang statis, ruangan yang nyaman, tool yang membuat perakitan komputer, menjauhkan diri dari keringat agar tidak terjadi pada alatnya, atau misalnya konslet, itu kan sering terjadi. Melakukan perawatan komputer melalui hardware maupun software. Seringkali terjadi kecelakaan kerja di laboratorium komputer. Bahayanya suatu sumber, baik itu perilaku atau kondisi, yang dapat merugikan kita, baik berupa cedera, kerusakan, dan kerugian yang kita alami. Bahayanya itu saat kita merakit komputer itu bisa tersengat listrik, terjadi kebakaran. Nah, pertolongan pertama pada korban tersengat listrik. Untuk meminimalisir risiko bahaya, kita harus segera mungkin mematikan sumber listrik, lalu memindahkan korban dari aliran listrik dengan menggunakan non-konduktor material seperti kayu kering, kain kering, atau tali kering. Jangan menyentuh korban sampai ia terbebas dari sengatan listrik. Lalu korban kita pindah sampai dia terbebas dari sengatan listrik. Kita pindahkan korban dengan hati-hati dan memakai alas yang kering. Lalu kita periksa kondisi korban, dan jika tidak bernafas, berikan CPR atau cardiopulmonary resuscitation, pemberian nafas buatan sampai bantuan medis datang. Nah, pokoknya kita harus menjaga suhu tubuh korban tetap hangat, lalu menutup mata korban dengan kain bersih atau pembalut secara longgar. Lalu kita bawa korban ini ke perawatan medis puskesmas atau rumah sakit terdekat. Lalu kita harus mempertahankan posisi terbaring. Nah, penerapan K3 dalam TIK. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna komputer ketika menggunakan komputer, yaitu posisi tubuh, peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan. Nah, sering terjadi beberapa penyakit ini, ya, contohnya nyeri kepala, otot, dan tulang, kesemutan, badan bengkak, anggota badan kaku, sakit ginjal, mata merah dan berair, dan seringkali terjadi pada gangguan penglihatan. Selain itu, ada juga penyakit yang menyerang bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, dan pinggang bagian bawah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari resiko tersebut, yaitu mengatur posisi tubuh. Dengan posisi kepala dan leher harus tegap menghadap ke layar. Tidak boleh terbungkuk karena bisa menyebabkan sakit leher. Nah, yang kedua, posisi punggung. Posisi punggung itu yang baik adalah tegak, tidak miring ke kanan, miring ke kiri, tidak membungkuk juga, tidak terlalu bersandar, terlalu miring gini. Dan untuk posisi punggung yang baik adalah tempat duduk yang baik dan nyaman. Yang ketiga, posisi pundak. Posisi pundak ini tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot bahu ini masih tegang, berarti posisi pundak belum benar. Yang keempat, posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik ini apabila mengetik harus menggunakan mouse dengan nyaman. Dan masing-masing orang itu selalu mempunyai kenyamanan tersendiri. Posisi lengan yang baik itu tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Nah, seperti ini. Yang kedua, mengatur monitor. Nah, bila menggunakan monitor CRT, maka sebaiknya tambahkan layar anti radiasi atau skin filter. Nah, sekarang kan
Hampir semua monitor itu menggunakan screen filter. Karena intensitas cahaya dan radiasi yang dipancarkan itu cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan gangguan pada mata. Penggunaan monitor yang baik untuk mengurangi keluhan mata adalah meletakkan monitor sedemikian rupa di ruangan yang tidak ada cahaya yang memantul dengan layar monitor, dan meletakkan monitor sejajar dengan garis horizontal mata agar pandangan tidak menghadap atau menunduk. Lalu kita bisa mengatur cahaya monitor agar tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Seringkali mengedipkan mata untuk menjaga mata agar tetap kering. Seringlah mengedipkan mata untuk menjaga mata agar tidak kering. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk relaksasi mata. Nah, kita bisa melatih otot mata untuk melihat benda yang jaraknya minimal 20 meter dari jarak pandang kita. Yang ketiga, mengatur letak kabel komputer. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam meletakkan kabel komputer. Nah, kabel komputer ini harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan korsleting. Usahakan agar kabel komputer tidak menutupi bagian-bagian penting komputer yang bergerak, seperti kipas pendingin, prosesor pada CPU. Nah, kita harus mengatur kabel komputer agar terurai secara rapi demi kenyamanan. Yang keempat adalah penggunaan CPU. Yang keempat adalah mengatur penggunaan dalam CPU. Nah, dalam menggunakan CPU ada hal yang harus diperhatikan, yaitu CPU itu tidak boleh tersentuh dengan tangan yang basah karena dapat menyetrum tangan manusia. Dan jangan meletakkan CPU di bawah AC karena tetesan air AC ini dapat mengakibatkan kebakaran bila menyentuh CPU. Bukalah casing CPU secara berkala untuk membersihkan bagian dalam CPU. Gunakan kuas dan kain kering. Untuk bisa menggunakan kuas atau kain kering untuk membersihkan debu yang menumpuk, terutama pada bagian kipas pendingin baik di prosesor maupun di power supply. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperpanjang masa pemakaian prosesor dan komponen lain. Yang kelima, mengatur penggunaan keyboard. Nah, posisi keyboard yang salah merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tangan yang tidak seimbang dalam waktu lama. Untuk mencegah keyboard rusak dan terjadinya korsleting, hindarkan keyboard dari tumpahan air. Untuk memperpanjang masa pemakaian keyboard ini, harus dirawat dengan teratur dan dibersihkan sela-sela tombol keyboard dengan menggunakan kuas. Nah, cukup sekian yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Baik, sudah paham ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian untuk latihan. Kalian bisa mengerjakan buku panduan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja pada halaman 132. Bila ada pertanyaan lagi, nanti bisa kalian tanya lagi ke Ibu. Nah, mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.